Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, pengendalian proses kelas B. Di sini kami kebagian subbab 16.4 sampai 16.6 dengan menggunakan PNID evaporator. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Zuyina Alma Maulida, NIM 21. Lalu ada teman-teman saya, Herlin Rumawi, NIM 11, Indah Wayuni Tias, NIM 49, dan Devada Halida Finkarisma NIM 69. Nah, di sini kami membahas mengenai 4 poin. Yang pertama ada selective control or override system, non-linear control system, adaptive control system, dan yang terakhir ada PNID evaporator. Yang pertama yaitu selective control atau override system. Sebagian besar aplikasi kontrol proses memiliki jumlah variabel yang dikontrol dan variabel yang dimanipulasi sama. Namun, jika ada variabel yang dimanipulasi itu lebih sedikit daripada variabel kontrol tersedia, maka tidak memungkinkan untuk menghilangkan offset di semua variabel terkontrol untuk gangguan semuanya. Selektor. Selektor merupakan solusi praktis untuk memilih sinyal yang sesuai dari sejumlah pengukuran yang tersedia. Selektor digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol serta untuk melindungi peralatan dari kondisi pengoperasian yang tidak aman. Penggunaan batas tinggi atau rendah untuk variabel proses mewakili jenis kontrol selektif lain yang disebut dengan override, di mana pengontrol kedua dapat menimpa atau mengambil alih dari pengontrol pertama. Nah, dan dari tersebut merupakan aksi yang tidak terlalu ekstrim dibandingkan interlock yang digunakan untuk keadaan darurat penghentian proses. Override juga sering digunakan dalam sistem kontrol for draft combustion untuk mencegah kesetimbangan antara aliran udara dan aliran bahan bakar yang dapat mengakibatkan kondisi operasi yang tidak aman. Kontrol batasan merupakan jenis selektor atau penggantian lain yang dimasukkan untuk menjaga variabel terkontrol mendekati nilai pembatas atau membatas. Yang selanjutnya adalah nonlinear control system. Ada 3 jenis strategi kontrol nonlinear sebagai peningkatan dari kontrol umpan balik loop tunggal. Yang pertama yaitu modifikasi nonlinear dari algoritma kontrol PID standar, dan yang kedua transformasi nonlinear variabel input atau output. Yang ketiga penjadwalan parameter pengontrol seperti penjadwalan gain. Yang metode pertama, hukum kontrol PID standar dapat dimodifikasi dengan membuat pengontrol memperoleh fungsi dari kesalahan kontrol. Misalnya, penguatan pengontrol bisa lebih tinggi untuk kesalahan yang lebih besar dan lebih kecil untuk kesalahan lebih kecil dengan membuat penguatan pengontrol bervariasi secara linier dengan nilai absolut dari sinyal kesalahan. KC sama dengan KC0
1 ditambah A, ET, di mana KC 0 dan A adalah konstanta. Kontrol yang dihasilkan terkadang disebut sebagai error squared pengontrol karena keluaran pengontrol sebanding dengan ET. Yang metode kedua adalah membuat operasi loop tertutup linear yang memungkinkan. Jika berhasil, pendekatan umum ini memungkinkan proses untuk dikontrol pada kondisi operasi yang lebih luas dengan cara yang lebih dapat diprediksi. Salah satu pendekatan menggunakan transformasi linear sederhana dari variabel input atau output. Pada kontrol kolom distilasi, beberapa keberhasilan telah diperoleh dalam menggunakan transformasi logaritmik untuk melinearisasikan sinyal kesalahan dengan pengontrol membuat penyesuaian dengan skala yang lebih baik. Misalnya, variabel komposisi yang ditransformasikan XD star telah digunakan dalam aplikasi industri dengan rumus XD star sama dengan log 1 min XD per 1 min X DSP, di mana XDSP adalah nilai XD yang diinginkan. Di dalam kasus fungsi nonlinear disebut karakterisator katup dapat digunakan untuk mengubah keluaran pengontrol P. Yang ketiga adalah metode 3. Penjadwalan parameter pengontrol. Satu atau lebih pengaturan pengontrol disesuaikan secara otomatis berdasarkan nilai yang terukur dari variabel penjadwalan. Penyesuaian gain pengontrol, penjadwalan gain adalah metode yang paling umum. Variabel penjadwalan biasanya merupakan variabel terkontrol atau set point, tetapi bisa juga variabel yang dimanipulasi atau yang diukur variabel lainnya. Variabel penjadwalan biasanya merupakan variabel proses yang berubah perlahan seperti variabel terkontrol, daripada yang berubah dengan cepat seperti variabel yang dimanipulasi. 3 strategi umum. Yang pertama adalah parameter pengontrol bervariasi terus-menerus dengan variabel penjadwalan. Yang kedua adalah satu atau lebih variabel penjadwalan dibagi menjadi beberapa wilayah di mana karakteristik proses berada. Yang ketiga, pengaturan pengontrol saat ini berdasarkan pada nilai variabel penjadwalan dan interpolasi pengaturan untuk wilayah yang berbeda. Selanjutnya adalah gain schedule. Jenis parameter pengontrol yang paling banyak digunakan adalah penjadwalan adalah gain schedule. Versi sederhana memiliki penguatan pengontrol konstan sebagian yang bervariasi dengan variabel penjadwalan tunggal. Sinyal kesalahan KC sama dengan KC1 dari E lebih dari E1 dan kurang dari E2. KC sama dengan KC2 dari E lebih dari E2 dan kurang dari E3. KC sama dengan KC3 dari E lebih dari E3 dan kurang dari E4. Metode 1 dari bagian sebelumnya, hubungan dapat dikembangkan antara pengaturan pengontrol dan penjadwalan variabel. Representasi nonlinear lainnya diilustrasikan oleh respon langkah pada gambar 16.17, di mana proses mendapatkan KP tergantung pada sinyal input U dan KPU. Proses ini menjadi 2 kali lipat ketika ukuran input dinaikkan dari U sama dengan 0,5 menjadi U 1,0. Misalkan KPU adalah orde kedua polinomial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ya. Selanjutnya, Frosi logi kontrol, yaitu teknik pengendalian umpan balik yang memanfaatkan informasi kualitatif verbal atau linguistik. FLC telah digunakan dalam produk konsumen seperti mesin cuci, penyedot debu, mobil, pengisi daya baterai. Set fusi, pertimbangan suhu ruangan T sebagai kualitatif variabel dengan 3 kemungkinan klasifikasi, panas, oka, atau dingin. Salah satu skema klarifikasi yang mungkin adalah hot if T 24 derajat Celcius, oka 18 derajat Celcius, sampai T 24 derajat Celcius, cold T 18 derajat Celcius.
Selanjutnya non-linear control system. Dalam kontrol self-tuning, parameter dalam proses model diperbarui saat data baru diperoleh menggunakan metode estimasi online, dan perhitungan kontrol didasarkan pada model yang diperbarui. Selama setiap gangguan atau perubahan set point, file respon proses dibandingkan dengan model yang diprediksi respon. Dan kemudian model dapat diperbarui berdasarkan pada kesalahan prediksi. Salah satu pendekatan yang berhubungan dengan model berubah dengan berbagai kondisi pengoperasian beberapa model kontrol, adaptis, scoot, dan backout, di mana seperangkat model dan pengontrol yang sesuai digunakan. Fungsi pembobotan digunakan untuk memilih kombinasi model yang paling cocok dengan proses input-output tingkat laku. Selanjutnya adalah PNID evaporator, di mana PNID ini ada 3 phase inlet dan ada 3 phase outlet juga. Yang mana yang pertama adalah vapor outlet, yang kedua oil outlet, dan yang ketiga water outlet. Kemudian pada gambar di atas kita mengetahui sistem PNID evaporator 3 phase, yaitu vapor, water, dan oil. Jika sistem kendali pada on-off, maka evaporator tersebut membutuhkan suatu pengendalian yang bersifat open-loop. Pengendalian on-off. Pada gambar di atas terdapat proses variabel yaitu level, di mana level controller diberikan signal dari level transmitter. Evaporator memiliki karakteristik sebagai berikut, di mana dikutip dari sebuah jurnal, evaporasi berlangsung pada 0,7177 bar. Nah, ketika pressure transmitter memberikan sinyal pada pressure controller sebesar 3 PSI, maka control valve akan menunjukkan nilai 0,7177 bar, dan dia akan masih dalam keadaan off. Dan ketika diberikan 15 PSI, maka pressure control valve akan menunjukkan nilai 15,54 bar, dan dia akan dalam kondisi on. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.